Preman atau penjahat juga cuma manusia biasa. Mereka bisa salah, termasuk salah menentukan korban sasaran. Seperti dalam video ini. Saya dari unit reserse kepolisian Polresta. Jadi di sini Bapak, mohon izin dan mohon maaf kembali. Polres mana Pak? Terlihat seorang anggota BRIMOB sedang meladeni telepon dari penipu yang mengaku sebagai polisi. Si penipu bilang kalau saudara si calon korban ditangkap polisi karena terlibat kecelakaan. Ia pun memberi pilihan kepada calon korbannya, yakni membebaskan anggota keluarganya dengan sejumlah uang atau diproses hukum. Apesnya bagi si penipu, ternyata anggota BRIMOB itu memilih untuk diproses hukum aja. Kecewa dengan jawaban tersebut, si penipu pun bilang kalau korban kecelakaan adalah anak orang terpandang. Si penipu juga selalu mewanti-wanti agar tidak main-main karena dirinya seorang polisi. Bapak jangankan 1 hari 2 hari ya. Iya. 1 tahun pun saya kasih Bapak. Wih, jago memang kita. Bukan masalah main-main. Iya, betul. Iya, betul. Itu maksudnya nanti saya urus. Ini keluarga korban juga di sini adalah orang yang berpandang Pak ya. Mengerti? Wih. Walah, Pak penipu yang Bapak coba tipu itu adalah polisi sungguhan loh. Salah target kan? Nah pemirsa, masih banyak loh pelaku kejahatan lainnya yang ternyata salah sasaran saat beraksi. Yap, kaget. Ternyata aku salah target. Versi on the spot. Salah sasaran, 4 orang deko harus rela push up 30 kali. Deko atau debt collector memang bertugas menagih hutang-hutang yang sudah menunggak. Sayang caranya kadang sering terbilang tak pantas, kasar, dan tak sedikit yang menggunakan kekerasan. Tingkah deko yang paling menyebalkan tentu saja yang suka nongkrong di pinggir jalan, kemudian menghentikan dan menagih pemotor yang nunggak cicilan motor. Seperti dalam video berikut. Ini lessing. Di sebuah jalan, 4 orang deko dengan lagak so jagoan menghentikan seorang pemotor, tentunya dengan maksud menagih tunggakan cicilan. Tapi sayang pemirsa, kali ini mereka salah target. Saya bukan apa-apa. Sampean ini di pinggir jalan, ini STNK saya, ini BPKB saya. Ternyata yang mereka hentikan adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat dan motor tersebut adalah hadiah dari Panglima TNI. Surat-suratnya pun lengkap. Panik nggak? Ya panik lah pemirsa, masa enggak? Mau narik motor saya. Ya. Sementara motor saya motor hadiah dari Panglima TNI. Oh no. Ya. Bukan Bang. Enggak, saya bukan apa. Lihat aja tuh, salah seorang dari deko itu berusaha baik-baikin dengan merangkul bapak anggota. Dan cerita pun berakhir happy ending. Keempat deko itu mendapat hukuman push up. Emang enak. Makanya bang, abang, kalau jalanin tugas tuh jangan sembarangan. Dan jangan pakai cara-cara primitif. Udah nggak zaman. Jadi balik semua. Bukan, turun kalian semua. 3 push up. Siap. Saya tidak mau tahu. Kalian udah menurun harga diri saya. Siap. Benar. 30. Siap. Korban ternyata lebih kuat dan jago. Masih soal kejahatan nih pemirsa. Di sebuah jalanan yang sepi, 2 perampok menyergap seorang pria yang baru turun dari mobilnya. Tapi sayang pemirsa, si 2 penjahat tengik salah sasaran. Korban ternyata bernyali besar dan punya kemampuan bela diri. Lihat aja tuh, si pelaku yang berkaos putih dibanting ke aspal, kemudian dipiting hingga tak berdaya. Pelaku satunya pun gak berani menolong. Ia bahkan memohon agar temannya dibebaskan. Walhasil keduanya pun lari tunggang langgang. Makanya mas, cari uang tuh yang halal, kerja, jangan merampok. Selain salah target, tak jarang para pelaku kejahatan bermuka dua. Garang saat beraksi, tapi kalau udah keciduk polisi, nyalinya langsung ciut. Bahkan tak sedikit yang menangis kayak anak kecil. Katanya anak orang kaya.
saya. Tapi kok malak sih? Belum lama ini komedian Ucok Baba mengalami kejadian yang tak disangkanya. Ia dipalak seseorang yang mendatangi kafe miliknya di daerah Pondok Terong, Cipayung, Depok. Seorang pria yang mengaku anak orang kaya marah-marah karena tidak diberi uang oleh Ucok Baba. Gak butuh waktu lama, tim Jaguar yang mendapat laporan kejadian tersebut langsung menangkap pelaku yang cuma bisa menunduk lesu di motor saat dibawa ke kantor polisi. Dan ternyata nih pemirsa, si pelaku mengaku uang hasil memalak selama ini dibagi-bagikan ke komplotannya dan sisanya untuk beli minuman keras. Buat koordinasi aja anak-anak semua. Untuk apa? Bagi-bagi. Bagi-bagi itu untuk apa? Minum aja. Duh bang, semoga setelah kejadian ini jadi insyaf. Dengan zamannya sok jago. Sekarang media sosial yang berkuasa. Tinggal rekam lalu viralkan. Polisi pun gampang menciduknya. Biro, gini gue nak pernah teteh saya ini. Gue nak pernah kaya. Gue bukannya duit. Gak bisa malu, cok. Lu artis. Di lapangan, mukanya bengis. Pas ditangkap, kayak mau nangis. Aibda Rincon Manik yang bertugas mengatur lalu lintas Jalan C Blume, Tanjung Morawa, Sumatera Utara mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sekumpulan preman. Kala itu, ia melihat banyak truk di stop dan menjadi korban pungli preman. Nah, saat mencoba membuka jalan, Aibda Rincon justru dicegat. Ia dibentak hingga diancam para pelaku yang merasa aksinya terganggu. Apalagi si abang baju hitam itu semangat banget marah-marahnya. Aibda Rincon pun melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Gak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan para pelaku. Dan lihat tuh pemirsa, pas ditangkap para pelaku seperti ayam sayur. Pria berbaju hitam yang tadi paling semangat membentak-bentak Aibda Rincon cuma bisa diam ketakutan. Orang-orang seperti mereka memang harus ditangkap. Ayo Pak Polisi, jangan dikasih kendor Pak. Pas malak galak, ditangkap nangis bombay. Dalam video yang sempat viral ini, dua pemuda yang kemudian diketahui bernama Muslim dan Fadli terlihat garang saat melakukan aksi pemalakan kepada supir truk di Simpang 4 Macan Lindungan, Kota Palembang. Salah satu pelaku bahkan tak segan memecahkan kaca mobil dengan palu yang dibawanya. Kekuatan media sosial kembali berbicara. Berkat video yang viral, polisi pun mudah menciduk para pelaku. Dan lihat pemirsa, setelah ditangkap, seorang pelaku yang bernama Muslim mewek bombay. Layaknya bocah nggak dibeliin mainan oleh orang tuanya. Gitu lah, minta maaf dah kau nih. Minta maaf Ian, Pak. Minta maaf apa? Aku rasa salah, Pak. Padahal menurut pengakuannya, uang hasil pemalakan yang berjumlah Rp110.000 digunakan untuk berfoya-foya minuman keras. Hade dek, kalau nggak segera insyaf, masa depanmu akan suram dek. Ayo, cepat.